Hai guys, perkenalkan nama saya Valentin Febrianti, jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ada apa sih yang terjadi di Myanmar yang belakangan ini cukup menghebohkan beberapa negara. Ya, dikarenakan Myanmar mengalami kudeta militer yang ketiga kalinya pada awal tahun 2021 ini. Sedikit pembahasan tentang konflik yang dialami negara Myanmar. Kita awali dari sejarah kudeta Myanmar. Kudeta Jenderal Min Aung Hlaing terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi merupakan kali kedua militer melengsarkan pemerintahan sipil dalam sejarah politik modern Myanmar, yang dulu bernama Burma. Peristiwa serupa terjadi pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win merebut mandat pemerintahan dari Perdana Menteri UNU yang berkuasa sejak 1948 yang tak lama setelah Burma merdeka dari Inggris. Beberapa bulan sebelum Burma merdeka, elit politiknya sudah berguguran. Pada Juli 1947, Perdana Menteri Aung San bersama jajaran kabinetnya ditembak mati oleh sekelompok pemuda bersenjata. Ayah dari Aung San Suu Kyi yang dipandang sebagai bapak bangsa ini mulai ikut berpolitik sebagai aktivis mahasiswa di Universitas Rangoon. Setelah dikeluarkan dari kampus pada 1936 karena menentang Inggris, Aung San terus memperjuangkan kemerdekaan Burma melalui kerjasama pelatihan militer dengan Jepang. Lalu mendirikan grup paramiliter People Volunteer Organizations atau PVO. Selain itu, Aung San ikut membangun gerakan nasionalis Anti-Fascist People Freedom League (AFPVL), koalisi militer, para komunis dan sosialis, partai yang kelak membukakan jalan Aung San sebagai Perdana Menteri Burma di bawah kolonialisme Inggris. Setelah kematian Aung San, UNU diangkat sebagai Perdana Menteri untuk memimpin Burma yang baru merdeka dari Inggris. Salah satu kelemahan terbesar UNU adalah kekurangan pengalaman praktis dan kemampuan administratifnya di tingkat eksekutif. UNU juga dinilai tidak bisa memahami pentingnya pendelegasian, tanggung jawab, dan otoritas. Ia juga dinilai gagal memahami skala prioritas dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang diinisiasinya sendiri. Pada 1958, terjadi perpecahan dalam tubuh AFPVL karena UNU ingin fokus membereskan internal partai, angkatan militer tunjuk sebagai pemerintah sementara di bawah Jenderal Ne Win. Ini adalah gambar bendera dari negara Myanmar. Republik Persatuan Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Myanmar telah bergabung bersama ASEAN sejak tahun 1997. Bahasa resminya adalah Burma dan mata uangnya adalah Kyat. Baiklah, saya akan membahas awal mula dari konflik yang terjadi di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara berkembang dengan pemerintahan junta militernya yang berada di wilayah Asia Tenggara. Sejak kemerdekaan dari kolonialisme Inggris pada tahun 1948, Myanmar terus-menerus berada dalam keadaan atau situasi negara tidak menentu, seperti terjadinya beberapa kali kudeta militer. Setahun sebelumnya, pemimpin nasionalis karismatik Jenderal Aung San yang merupakan ayah dari Aung San Suu Kyi dibunuh. Kemudian perang saudara pun terjadi pada tahun 1949 antara pemerintah dengan pemberontak, termasuk tentara komunis dan beragam etnis. Pertempuran itulah yang menjadi momentum militer untuk mengambil alih kekuasaan melalui Jenderal Ne Win. Ia membawa ideologi baru yang menggabungkan Buddhisme dan Marxisme yang dikenal sebagai jalan Burma menuju sosialisme. Arogansi militer Myanmar pun semakin menjadi-jadi. Setelah pada tahun 1962, pemerintah militer Myanmar berhasil melakukan kudeta dari pemerintah sipil dan mengubah nama resminya pada tahun 1974 menjadi Republik Sosialis Persatuan Burma. Kemudian pada tahun 1988, militer Myanmar kembali mengambil alih kekuasaan
setelah menggagalkan pemberontakan besar yang memakan nyawa ribuan orang. Nama resmi negara Myanmar pun diubah lagi menjadi Persatuan Burma. Tetapi setahun kemudian, negara Myanmar pun menjadi Persatuan Myanmar. Ibu kota Myanmar juga dipindah dari Rangoon ke Yangon. Lalu pada tahun 2005, ibu kota Myanmar pindah lagi ke Naypyidaw. Selama 5 tahun terakhir, Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD telah memimpin negara 1000 pagoda ini setelah terpilih pada tahun 2015 dalam pemungutan suara paling bebas dan adil yang pernah terjadi di Myanmar. Pada Senin tanggal 1 bulan 2 2021 pagi, Partai NLD dan Suu Kyi seharusnya sudah memulai masa jabatan kedua. Namun militer Myanmar atau juga dikenal dengan sebutan Tatmadaw mengambil alih pemerintahan dan menjadikan Aung San Suu Kyi serta beberapa pejabat negara sebagai tahanan rumah kudeta. Kudeta militer adalah perebutan kekuasaan atau pemerintahan dengan paksa yang dilakukan oleh pihak militer. Perebutan kekuasaan saat ini sedang terjadi di Myanmar. Ancaman kudeta ini telah menimbulkan ketegangan di seluruh negeri. Myanmar telah mengalami hampir 50 tahun pemerintahan di bawah rezim militer. Negara ini kemudian bergerak menuju pemerintahan demokratis pada tahun 2011 dengan salah satu tokoh aktivis pro-demokrasi terkemuka yaitu Aung San Suu Kyi. Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara. Meskipun Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, militer mempertahankan tindakannya benar secara hukum, menggunakan konstitusi yang memungkinkan militer untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Namun, juru bicara Partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan ini adalah kudeta. Sejak militer menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan mengambil alih kekuasaan pada tanggal 1 Februari, 54 juta rakyat Myanmar jatuh ke dalam ketidakpastian, keputusasaan, penindasan, pertumpahan darah, dan kekacauan. Rakyat marah dengan kudeta militer. Jutaan orang turun ke jalan di seluruh negeri untuk menuntut militer menghormati hasil pemilu. Seperti yang digambar ini, para demonstran dengan suara bulat menolak junta militer dan menyerukan pemulihan demokrasi. Pada saat yang sama, dokter di rumah sakit pemerintah berhenti bekerja. Telerbang tetap tinggal di dalam rumah, dan kereta api berhenti beroperasi karena sebagian besar pegawainya menolak bekerja di bawah rezim. Pemogokan ini membuat roda pemerintahan di bawah komando junta militer hampir tidak berfungsi. Setelah hampir sebulan Myanmar diguncang demonstrasi dan pemogokan, junta militer kehabisan kesabaran dan mulai menindak para demonstran dengan kekuatan mematikan. Namun, aksi demo terus berlangsung dan pasukan keamanan Myanmar semakin memperkeras tindakannya terhadap para demonstran. Ada banyak yang terjadi sejak saat itu. Tokoh-tokoh oposisi, jurnalis, pemimpin, demonstrasi, bahkan selebritas ditangkap. Pasukan keamanan juga tak segan-segan membunuh para demonstran di jalanan. Personel yang tak sanggup menyaksikan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri memilih melarikan diri ke luar negeri. Selama 3 bulan, lebih dari 700 orang termasuk anak-anak tewas di dalam pasukan keamanan Myanmar. Kekerasan ini telah menarik kecaman terhadap sanksi internasional terhadap para pemimpin junta militer Myanmar. Selama 3 bulan, junta militer semakin keras dalam menindak massa dan jumlah orang yang ditangkap terus meningkat. Krisis yang tidak kunjung berakhir ini menimbulkan tantangan bagi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau biasa disebut dengan ASEAN. Sebagai organisasi internasional, ASEAN telah mengumandangkan prinsip non-intervensi yang ketat dari tiap-tiap negara anggota yang tertuang pada pasal 2 Piagam ASEAN. Tetapi di satu sisi, Piagam ASEAN juga mendesak negara anggota mematuhi asas demokrasi, HAM dan pemerintahan konstitusional. Pertemuan informal pada Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 2 Maret 2021 merupakan lompatan awal penyelesaian konflik Myanmar. ASEAN masih berusaha menahan diri dalam pernyataannya. Secara publik, ASEAN mengeluarkan pernyataan ASEAN peduli atas situasi Myanmar dan sebaiknya semua pihak yang bersengketa menahan diri agar tidak terjadi tindak kekerasan. Semua pihak harus mencari solusi damai, bukan malah terus bentrok. Cara-cara dialog konstruktif dan rekonsiliasi demi keberlangsungan kehidupan kebersamaan ialah penting. Oleh sebab itu, ASEAN membuka pintu lebar-lebar untuk membantu Myanmar secara positif, damai, dan tindakan konstruktif.
Terkait dengan ringkasan pernyataan ASEAN di atas, solusi ASEAN bukanlah memaksakan implementasi demokrasi dan penghukuman secepat mungkin, namun utamanya ialah keselamatan para warga Myanmar dan normalisasi kondisi menjadi stabil terlebih dahulu apapun bentuk sistem negaranya. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya mengenai konflik yang terjadi di Myanmar. Jika ada salah kata, pengucapan, dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Valentin Febrianti mengucapkan terima kasih.